Hai. Shalom. Selamat hari Minggu. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali di Kebaktian Sekolah Minggu Online Bina Warga Minggu 10 Agustus 2025. Hari ini bersama dengan Kak Lina dari GKI Cicurug dan Kak Eva dari GKI Ciledug Raya. Wah, senang semua? Lah, kok ada yang cemberut? Malah ada yang nangis tuh. Kenapa Felix menangis? Oh, Cici nakal ganggu-ganggu Felix yang mau ikut sekolah minggu online. Ayo, tetap semangat Felix. Ada Leo juga. Ada Kevin yang baru hadir. Ayo, dengan penuh sukacita saat ini kita naikkan pujian. Bersukacitalah selalu. Berikan salam damai dan senyum buat semuanya. Ayo, yang marah, yang cemberut, yang sedih, mari tersenyum bersama. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Ayo berikan salam pada orang di sekitar kita dengan penuh sukacita dan senyum yang termanis. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari adik-adik kita masuk dalam doa pembukaan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami tidak bisa pergi sekolah minggu, tapi kami bersukacita karena ada Bina Warga yang menyediakan sekolah minggu online untuk kami. Kami mau memuji Tuhan bersama dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, langit itu tinggi, tapi kasih Yesus itu lebih tinggi dari langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Yesus, oh kasih Yesus,
mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Adik-adik yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba waktunya buat kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan selalu pasti belajar firman Tuhan dari Alkitab. Hari ini kita masih belajar tentang tokoh Simpson. Ada apa? Kenapa? Yuk, mau tahu banget dong. Seperti Kalina juga mau tahu banget nih. Karena itu, mari kita persiapkan hati kita. Alkitab adalah buku terindah, surat cinta dari Tuhan buat kita semua. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, ceritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Selamat hari Minggu adik-adik. Kak Eva sangat bersuka cita kalau pada hari Minggu ini bisa bertemu lagi dengan semua adik-adik sekolah Minggu online Bina Warga. Semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Sudah siap semuanya ya? Kalau begitu, kita mau siapkan hati kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini, hari Minggu ini, kami boleh bersama-sama beribadah. Kami mengucap syukur
kalau saat ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami semua sudah siap untuk mendengarkan. Biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Berkati Kak Eva yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, siapa yang tahu? Lihat, Kak Eva punya gambar apa ya? Iya, Hulk. Hulk adalah superhero jagoan yang sangat kuat. Iya, dia sangat kuat sekali. Siapa yang pernah melihat orang yang sangat kuat? Iya, ada yang pernah lihat ini ya? Iya, anak ini dia bisa menarik mobil. Wah, dia kuat sekali. Orang ini juga kuat, dia bisa mengangkat barbel beban yang sangat berat. Wah, banyak sekali ya adik-adik ya orang yang kuat. Masih ingat tidak? Minggu lalu Kak Elisa bercerita tentang siapa ya? Iya, betul. Kak Elisa bercerita tentang ibu bapak, ibu bapak siapa? Iya, ibu bapak Manoa. Mereka diberikan berkat oleh Tuhan seorang bayi perempuan atau laki-laki? Ya, laki-laki. Dan diberi nama, betul, Simpson. Adik-adik, Simpson diberkati oleh Tuhan. Dia dipersiapkan oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Dia menjadi pemuda yang, iya, jadi waktu dulu juga sudah ada orang yang seperti Hulk, pemuda yang sangat kuat. Simpson adalah pemuda yang sangat kuat. Hari ini cerita kita firman Tuhan akan diambil dari Alkitab kita, dari Hakim-Hakim 16, Hakim-Hakim 16 ayat 4 sampai 22. Kita mau belajar dari kisah Simpson dan Delila. Simpson dan Delila. Tema kita hari ini, Tuhan memegang perkataannya. Tuhan memegang perkataannya. Adik-adik, Simpson si bayi kecil ini sekarang sudah tidak bayi lagi. Dia sudah menjadi pemuda yang gagah perkasa, pemuda yang sangat kuat, pemuda yang sangat hebat. Dia bisa mengalahkan singa, binatang buas, orang-orang Filistin. Ribuan orang Filistin sudah dikalahkannya. Wah, adik-adik, melihat itu semua, raja kota Filistin, mereka semua mau mengalahkan, mau menangkap Simpson. Mereka semua ingin mengalahkan karena mereka semua marah. Orang-orang Filistin, tentara-tentara Filistin semua dikalahkan terus oleh Simpson. Pada suatu hari, Simpson, si pemuda gagah ini, dia bertemu dengan seorang wanita cantik. Namanya Delila. Delila ini temannya orang Filistin. Dia orang Filistin. Dan adik-adik, raja-raja orang Filistin, mereka semua datang kepada Delila. Mereka bilang, Delila, coba kamu tanya, kamu rayu Simpson, kasih tahu kami bagaimana caranya supaya kekuatannya hilang, supaya kita bisa menangkap dia. Nanti kamu akan kami kasih uang, masing-masing kami memberi kamu uang 1.100 uang perak. Adik-adik, akhirnya Delila
dia merayu Simpson. Dia bilang, "Simpson, kamu kan sayang sama aku, kamu kan cinta sama aku. Ayo dong kasih tahu aku kenapa sih kok kamu bisa jadi orang yang sangat kuat? Bagaimana caranya supaya kekuatan kamu itu bisa hilang?" Adik-adik, karena dirayu, akhirnya Simpson bilang, dia bilang, "Kekuatanku akan hilang dan aku akan menjadi manusia biasa kalau aku diikat dengan tali busur yang baru, 7 buah tali busur yang baru yang masih basah." Lalu Delila bilang sama raja raja-raja kota Filistin, dan mereka membawakan 7 tali busur yang baru. Simpson diikat oleh Delila dan dia pura-pura bilang, "Simpson, kamu mau ditangkap sama orang-orang Filistin. Simpson, kamu mau ditangkap sama orang-orang Filistin." Adik-adik, Simpson dia langsung memutuskan tali busur itu. Wah, dengan kekuatannya tali busur itu segera putus. Ternyata adik-adik, bukan. Walaupun dia diikat, Simpson tetap menjadi orang yang kuat. Delila merasa dibohongi, dia bilang, kamu memainkan aku, mempermainkan aku, kamu bohong sama aku, Simpson. Ayo dong kasih tahu aku bagaimana caranya supaya kamu bisa menjadi orang biasa aja, tidak kuat, kekuatanmu hilang." Lalu karena dirayu terus, Simpson bilang lagi, kekuatanku akan hilang, aku menjadi tidak kuat lagi kalau aku diikat oleh tali yang baru, tali-tali yang belum pernah dipakai untuk apapun juga. Lalu dilakukan oleh Delila. Dia ikat Simpson dengan tali yang masih baru. Seperti yang lalu, dia juga bilang, "Simpson, kamu mau ditangkap oleh orang-orang Filistin. Simpson, kamu mau ditangkap oleh orang-orang Filistin." Mendengar itu, Simpson dengan mudahnya dia bisa melepaskan tali-tali itu. Tali-tali itu bisa putus. Ternyata adik-adik, bukan, bukan itu. Simpson tetap kuat. Delila tambah ngambek. "Kamu betul-betul mempermainkan aku, Simpson. Kamu gak sayang sama aku. Kasih tahu aku dong, apa rahasianya? Kenapa kamu jadi kuat? Bagaimana caranya supaya kamu tidak kuat lagi?" Akhirnya Simpson kasih tahu lagi, kekuatanku akan hilang kalau jalinan 7 rambutku ini ditenun dan dipatok dengan kuat. Lalu dilakukan lagi sama Delila. Ketika dia sudah mematok jalinan rambut Simpson, dia bilang lagi, "Simpson, kamu mau ditangkap oleh orang-orang Filistin." Dengan mudahnya adik-adik, Simpson melepaskan patok itu. Ternyata Simpson masih sangat kuat. Delila menjadi tambah marah dan dia semakin sedih, dia merajuk terus, "Aduh, kamu memang gak sayang sama aku, Simpson. Pokoknya udah kamu gak sayang sama aku." Adik-adik melihat itu, melihat Delila yang sedih, Delila yang marah, Simpson lama-lama juga kasihan. Dia lama-lama tidak tega. Akhirnya dia bilang sama Delila, "Delila, kekuatanku ini ada di rambutku karena sejak aku lahir di dalam kandungan, sejak aku lahir, aku
aku sudah diberkati Tuhan. Aku sudah menjadi nasir Tuhan. Sehingga tidak boleh terkena pisau cukur kepalaku. Jadi kalau rambutku dipotong, maka kekuatanku akan hilang. Adik-adik, padahal Tuhan mengingatkan Simson untuk tidak pernah memberitahu kepada orang lain akan kekuatan dia. Tapi ternyata dia tidak menepati janjinya, tidak mengikuti perintah Tuhan. Dia membocorkan rahasianya kepada si Delila, orang yang sangat dia cintai. Waktu itu Delila bilang sama raja-raja orang Filistin, kali ini aku tidak bohong, kali ini pasti benar. Kalian bawa ke sini, bawa uangnya. Akhirnya raja-raja itu datang membawa uangnya dan Delila menyuruh Simson tidur. Ketika Simson tidur, dia memotong 7 jalinan rambut Simson. Dia potong. Dan dia bilang lagi seperti sebelumnya, Simson, kamu mau ditangkap sama orang Filistin. Adik-adik, waktu Simson dia mau berontak, ternyata dia mau melawan. Dia sudah tidak mempunyai kekuatan lagi. Dia tidak tahu kalau Tuhan sudah meninggalkan dia. Tuhan sudah mengambil kekuatan yang diberikan kepada dia karena dia sudah tidak taat pada perintah Tuhan. Wah, adik-adik, akhirnya karena dia sudah tidak kuat lagi, dengan mudahnya orang-orang Filistin menangkap dia. Dia ditangkap dan mereka membutakan mata Simson. Mata Simson dibutakan dan Simson disiksa dan dia dipekerjakan untuk menggiling. Wah, adik-adik, Simson yang begitu kuat menjadi sangat lemah. Karena apa? Karena dia tidak mematuhi apa yang Tuhan perintahkan. Nah, adik-adik, dari kisah Simson dan Delila ini kita mau belajar bahwa Tuhan memberkati kita semua. Semua kita diberkati Tuhan dengan berkat yang berbeda-beda. Kalau Simson diberi kekuatan, kita mungkin ada yang diberi kepandaian, ada yang bisa musik, ada yang bisa menari, ada yang pintar matematika, ada yang pintar bercerita. Wah, banyak sekali kepandaian yang diberikan kepada kita, berkat yang diberikan kepada kita. Dan Tuhan mau semua yang dilakukan, yang diberikan oleh Tuhan itu dilakukan dengan baik. Dan Tuhan mau kita selalu mengikuti perintahnya. Tapi memang adik-adik kadang-kadang banyak sekali gangguan, banyak sekali yang mau supaya kita tidak melakukan perintah Tuhan. Kita tidak taat untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti tadi Simson, dia siapa yang membuat dia tidak taat? Iya, orang yang dia sayang, Delila. Mungkin kita juga, teman kita mungkin ada juga yang membuat kita menjadi tidak taat. Hari Minggu harusnya kita ke sekolah Minggu, ada teman kita yang
Udah nggak usah sekolah minggu. Hari ini main game aja. Kita pergi ke rumahnya si B. Kita main game sama-sama. Wah, banyak sekali yang mengajak kita untuk kita tidak taat melakukan perintah Tuhan. Tapi adik-adik, ingat, kita mau selalu taat. Bagaimana caranya? Caranya kita harus selalu datang kepada Tuhan. Kita harus selalu minta Tuhan memberi kita kekuatan supaya kita tidak ikut dengan yang tidak baik. Supaya kita tetap menjadi anak-anak yang mengikuti perintah Tuhan. Tuhan selalu sayang kepada kita. Simpson, dia juga tetap disayang Tuhan. Dan nantinya Simpson ingat kalau dia sudah melakukan kesalahan dan Tuhan akan mengembalikan kekuatannya. Adik-adik, firman Tuhan hari ini sudah selesai dan biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang menghargai setiap berkat yang diberikan Tuhan kepada kita dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan memberikan kepada kami berkat, Tuhan memberikan kepada kami tugas, Tuhan memberikan kami kekuatan. Karena itu Tuhan ajari kami supaya kami tidak lalai, supaya kami tetap setia kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan untuk melakukan setiap yang Engkau perintahkan. Ajar kami Tuhan supaya kami tidak mengikuti orang lain yang tidak mau taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, ayat Mas hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Kayla dari GKI Ciledug Raya. Silakan Kayla. Halo teman-teman, nama saya Kayla. Saya dari GKI Ciledug Raya. Ayat emas minggu ini adalah Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Saya ulangi lagi ya. Markus 14 ayat 38. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh itu memang penurut, tetapi daging lemah. Terima kasih. Adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap hari Tuhan selalu memberikan berkat dan berkelimpahan di dalam hidup kita. Salah satunya adalah kita bisa bernafas tanpa perlu membayar oksigen yang kita hirup. Nah, sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan, kita mau mengumpulkan persembahan. Persembahannya bisa adik-adik masukkan dalam amplop, titipkan pada papa atau mama untuk disampaikan ke gereja, atau bisa minta mama atau papa transfer ke rekening gereja, atau adik-adik simpan di amplop, kemudian minggu depan ketika adik-adik pergi sekolah minggu, masukkan dalam kantong persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku.
persembahanku. Pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan dan juga menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami boleh ikut sekolah minggu, belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengumpulkan persembahan. Semuanya kiranya memberikan sukacita bagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk kami yang sudah bersekolah, terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami percaya bahwa Tuhan mengasihi bangsa Indonesia dan terus memberikan perdamaian, keamanan, dan ketertiban serta sukacita untuk seluruh rakyat Indonesia untuk bisa saling bergandeng tangan membangun bangsa dan negara Indonesia. Berdoa untuk semua gereja, lembaga-lembaga Kristen, Katolik, semuanya Tuhan boleh bergandengan tangan dengan pemerintah Indonesia untuk membangun negara Indonesia. Terima kasih untuk Bina Warga, untuk Kak Hendra sebagai direktur, dan seluruh tim guru sekolah minggu online yang terus setia melayani. Terima kasih untuk cinta Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini Tuhan memegang perkataannya. Artinya ketika Tuhan melakukan sesuatu, maka apa yang dijanjikan itu pasti digenapi. Dan yang Tuhan mau adalah kita taat. Ketika Simson tidak taat, adik-adik tadi bisa belajar dampaknya atau akibatnya. Dalam hidup kita, Tuhan mengajar kita untuk taat. Taat untuk dengar-dengaran terhadap perintah Tuhan, untuk melakukan hidup sesuai dengan nilai Kristiani, sabar, taat, baik, bertanggung jawab, penuh kasih. Di dalam kehidupan keluarga, dengar kata papa mama, di sekolah dengar kata bapak ibu guru, bergaulan di dalam teman-teman, saling mengasihi. Yuk kita belajar taat. Mari kita menutup kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan pujian T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau jadi seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat.
akhirnya Kak Lina, Kak Eva, Kak Hendra, dan seluruh tim guru sekolah minggu undur diri. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.